Selamat datang di kelas fotografi Desain Komunikasi Visual Universitas Hayamuruk Perbanas. Kita berjumpa lagi masih membahas seputar dunia fotografi. Kali ini kita akan memperkenalkan pengetahuan umum sensor pada kamera, macam-macam bodi kamera, lensa kamera, filter lensa, peralatan fotografi, dan juga angle-angle pengambilan gambar dalam fotografi. Tetap semangat dan jangan tertinggal materi yang kami sampaikan untuk dapat mengikuti kelas hari ini. Sensor kamera. Sensor penangkap gambar yang dikenal juga sebagai CCD atau Charge Coupled Device, dan CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, dan yang terbaru BSI CMOS, Backside Illumination CMOS, yang terdiri dari jutaan piksel atau megapiksel lebih. Resolusi. Dalam fotografi digital, resolusi adalah tingkat detail yang terkandung dalam suatu foto atau gambar. Resolusi yang terendah berarti kepadatan titik-titik yang menyusun gambar tersebut rendah, sehingga jika resolusi gambar rendah, maka foto akan menjadi buram atau terlihat bergerigi dan kasar. Gambar beresolusi tinggi adalah gambar atau foto yang medianya memiliki konsentrasi piksel atau titik lebih tinggi, sehingga menghasilkan kualitas dan kejelasan gambar yang lebih baik karena memuat lebih banyak detail. Pada halnya kamera Nikon seri D7000 16,1 megapiksel, sensor APS-C yang ada pada Nikon seri D7000 adalah sebesar 498 x 3264 piksel, yang dimana 4928 x 3264 sama dengan 16084 992 piksel. Maka dibulatkan menjadi 16,1 megapiksel. Pengenalan kamera compact digital. Kamera jenis ini merupakan kamera digital paling simpel, dengan ukuran yang tidak terlalu besar dan pas di kantong atau bisa disebut kamera saku. Menjadikan kamera ini banyak dipilih untuk pengguna yang membutuhkan kamera yang hanya sekedar mendapat foto saja, dengan fitur standar namun memiliki mobilitas tinggi. Kamera ini juga tidak mempunyai shot media dialer. Ciri-cirinya adalah pertama ada mode exposure manual, kedua berukuran sensor besar, ketiga dapat memilih format foto RAW. Kelebihan, yang pertama ada sensor yang lebih kecil, kedua ukuran lebih kecil dan mudah dibawa kemana-mana, ketiga harga terjangkau, sedangkan kekurangannya yang pertama autofocus yang lambat, kedua kualitas gambar yang kurang bersih, ketiga kualitas rentang dinamis yang kurang baik. Prosumer. Kata prosumer diambil dari profesional dan consumer. Kamera yang berjenis point and shoot ini mempunyai fitur lebih lengkap dibandingkan dengan kamera saku, antara lain pengaturan exposure dan ISO secara manual. Ada beberapa orang yang menggunakan kamera jenis ini untuk memulai belajar fotografi karena dirasa lebih praktis dan fungsional daripada kamera DSLR. Kelebihannya sendiri pertama, kamera digital prosumer memiliki bodi mirip kamera DSLR dan berlensa panjang namun tidak bisa dilepas pasang layaknya lensa pada kamera DSLR. Kedua, untuk ukuran lingkaran lensa, prosumer cenderung lebih kecil daripada DSLR dan lebih besar dari compact. Ketiga, untuk fitur kamera prosumer menyerupai DSLR, settingan programnya bisa diatur secara manual. Aperture atau diafragma, ISO, dan shutter speed bisa diatur secara manual. Kekurangannya sendiri pertama, sensor prosumer yang lebih kecil dibanding DSLR berakibat kualitas hasil foto tidak bisa sebaik kamera DSLR. Kedua, kecepatan autofocus dan jeda antara satu foto dengan foto selanjutnya juga merupakan kendala bagi membutuhkan momen penting dan cepat. Ciri-cirinya yang pertama, kamera prosumer terdiri dari dua jenis, yaitu kamera prosumer berbentuk kamera digital SLR atau DSLR-like, yang juga disebut bridge kamera. Kedua, dengan lensa tetap yang tak dapat dilepas, sedangkan MILC walaupun lensanya dapat dilepas tetapi tidak memiliki cermin refleks dan tentunya juga tidak memiliki optical viewfinder. Dan sebagai gantinya dipakai electronical viewfinder atau layar LCD saja. Bridge kamera. Bridge kamera adalah jenis kamera digital yang dirancang untuk menggabungkan beberapa fitur dari kamera point and shoot dengan beberapa fitur dari kamera DSLR. Nama bridge sendiri mengacu pada peran kamera ini dalam menghubungkan kesenjangan antara kedua jenis kamera tersebut. Untuk kelebihannya yang pertama, punya lensa yang bisa zoom sangat jauh, ideal untuk foto subjek yang jauh seperti burung atau pemandangan seperti detail gunung dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, sebagai perbandingannya, lensa kamera super zoom dapat mencapai lebih dari 500 mm. Beberapa di antaranya mencapai 1000 mm, sedangkan untuk kamera DSLR kebanyakan 200-300 mm dan itu pun perlu membeli lensa zoom telefoto terlebih dahulu.
Ketiga, ukuran dan beratnya lebih ringan dan sedikit lebih kecil. Yang keempat, beberapa kamera memiliki kecepatan foto berturut-turut melebihi 10 foto per detik. Terakhir, relatif murah dibandingkan kamera DSLR. Untuk kekurangannya sendiri, pertama, kualitas foto masih jauh dibandingkan hasil kamera DSLR karena pemakaian sensor foto yang sangat kecil. Kualitas foto yang dihasilkan lebih menyerupai kualitas kamera saku atau ponsel canggih. Kedua, karena bukan lensa, biasanya makin kecil saat zooming, maka kita perlu cahaya lingkungan yang terang. Jika cahaya agak gelap seperti sore hari atau di dalam ruangan, kualitas foto akan sangat menurun. Menggunakan tripod akan sangat membantu di dalam ruangan. Terakhir, tidak bisa ganti-ganti lensa seperti kamera DSLR. Ciri-cirinya sendiri pertama, kemampuan zoomnya yang saat ini sudah melampaui 50 kali bahkan 60 kali. Dan untuk itu diperlukan sistem stabilisasi yang mumpuni, sehingga ada bridge kamera yang dilengkapi dengan 5 axis image stabilization. Pitch, yaw, roll, vertical shift, and horizontal shift, sehingga lebih unggul daripada sistem stabilisasi yang dimiliki oleh kamera digital SLR. Kedua, image stabilization yang unggul juga bisa berguna untuk pengambilan gambar video sambil berjalan dan tentunya juga dapat mengambil foto dengan kecepatan yang lebih lambat. SLR. Untuk kamera digital biasa disebut kamera DSLR atau Digital Single Lens Reflex. Kamera jenis ini sangat populer digunakan fotografer profesional, amatir maupun yang sekedar menyalurkan hobi. Kesalahan paralaks tidak terjadi pada kamera jenis ini karena memiliki cermin datar dengan singkap 45 derajat di belakang lensa, sehingga apa yang terlihat oleh pemotret dari jendela bidik sama dengan yang ditangkap oleh film. Kelebihan lain dari kamera ini adalah lensa yang dapat digantikan. Kelebihannya sendiri lebih fleksibilitas, kedua gampang upgradable, ketiga kinerja yang lebih baik. Untuk kekurangannya sendiri, pertama harganya yang terbilang relatif mahal jika pengguna masih tergolong di dalam kelas pemula di dunia fotografi. Kedua, lebih besar dan lebih berat dari kamera digital. Ketiga, orang akan merasa sulit untuk mengubah lensa atau terus mengoperasikan banyak tombol. Ciri-cirinya pertama bisa ganti lensa, kedua memiliki jenis bodi warna lebih dari satu. Mirrorless kamera atau TLR. TLR disebut juga kamera refleks lensa ganda. Jendela bidik atau viewfinder yang diberikan lensa identik dengan lensa di bawahnya. Kesalahan paralaks masih ditimbulkan sebab sudut dan posisi kedua lensa tidak sama. Sedangkan hybrid atau mirrorless adalah kamera mirip DSLR tanpa mirror, dengan bentuk yang compact. Kelebihan kamera TLR adalah pertama lebih ringan, kedua TLR juga disukai oleh banyak potret studio untuk pose statis. Ketiga, bagus untuk foto candid karena keberadaan kamera terletak di dada dengan digantungkan dengan tali leher. Sedangkan kelebihan kamera mirrorless adalah pertama memiliki kemampuan yang sama dengan DSLR dengan sensor 4/3 dan APS-C memberikan kualitas gambar yang sama. Kedua, bisa ganti lensa memberikan nilai plus sendiri. Kekurangan kamera TLR adalah pertama gambar tidak sama dengan yang kita lihat dengan lubang lensa. Yang kedua, rumit. Sedangkan kekurangan kamera mirrorless adalah gambar dalam jendela bidik dibalik secara horizontal atau dari kiri ke kanan. Sedangkan mengakibatkan pembingkaian foto yang sulit, terutama bagi pengguna yang belum berpengalaman atau dengan subjek yang bergerak. Ciri-cirinya kamera TLR adalah pertama dua lensa, tidak bisa diganti lensanya, ketiga memakai film. Ciri-ciri kamera mirrorless adalah pertama ukurannya yang relatif kecil, kedua beratnya yang ringan, ketiga lensa yang dapat diganti-ganti. Semi-Pro DSLR. Full frame atau APS-C kualitas nggak perlu diragukan dengan harga 20-50 jutaan. Yang membedakan antara Pro dan Semi-Pro adalah kemampuan sensor CCD dalam menangkap gambar. Pada DSLR Pro, CCD sudah mengadopsi 1:1 atau terbuka penuh. Kemudian pada memori DSLR Pro sudah menggunakan high speed memory. Di samping itu, fasilitas fitur-fitur pada kedua jenis ini hampir sama, bisa dioperasikan dengan berbagai pilihan program maupun manual. Untuk kelebihannya sendiri, pertama, kualitas gambar, kedua, bisa menghasilkan gambar yang lebih tajam daripada kamera prosumer atau kamera digital biasa. Ketiga, lebih tahan lama daripada kamera lainnya, baik dari segi ketahanan baterai sampai pada ketahanan performa di lapangan. Kekurangannya sendiri pertama, terlampau mahal. Kedua, kamera DSLR memiliki bobot sedikit lebih berat daripada kamera mirrorless.
prosumer, atau kamera digital lainnya. Ketiga, kamera DSLR berisik. Jika Anda memotret di tempat yang harus tenang, menggunakan kamera DSLR pastilah sangat mengganggu. Ciri-cirinya pertama, semakin kecil digit seri kamera akan semakin mahal. Kedua, harga yang tinggi bisa menghasilkan gambar yang lebih tajam daripada kamera prosumer atau kamera digital biasa. Ketiga, kamera DSLR memiliki tampilan yang besar dan tebal. Boutique kamera. Kamera butik stylish dan powerful dengan rata-rata menggunakan sensor full frame seperti Leica M9 atau APS-C X100 dengan kualitas gambar yang tak perlu diragukan. Menurut Kai Wei, seorang fotografer dari Hong Kong, kualitas kamera butik lebih bagus daripada full frame DSLR seperti D3S. Dan butik APS-C seperti X100 mengalahkan EOS 7D dari segi image quality. Dengan harga 69 juta pada kamera Leica M9 dan X100 13 juta, dan harga lensa kamera butik juga tergolong mahal. Untuk kelebihannya sendiri, pertama stylish dan powerful, kedua kualitas lebih bagus daripada full frame DSLR. Untuk kekurangannya sendiri, harga lensa yang mahal. Ciri-cirinya pertama, rata-rata menggunakan sensor full frame Leica M9 atau APS-C X100 dengan kualitas gambar yang tak perlu diragukan. Yang kedua, harganya cukup mahal. Medium format DSLR. Kamera medium format merupakan kamera yang biasanya menggunakan roll film. Besar format film pada kamera ini ditentukan oleh panjang foto yang direkam di atas kamera. Kelebihannya sendiri pertama, kualitas hasil foto yang bisa dicetak dengan ukuran besar, sehingga kebanyakan kamera ini dipakai untuk tujuan komersial atau reproduksi. Kekurangannya sendiri pertama, harga peralatan yang relatif mahal. Kedua, adanya keterbatasan dalam depth of field atau depth pada lensa dengan sudut gambar yang sama. Ciri-cirinya sendiri pertama, ukuran 2 kali lebih besar dan berat dari DSLR. Kamera Polaroid. Kamera jenis ini menggunakan lembaran Polaroid sebagai media penangkap cahaya dan langsung memberikan gambar positif, sehingga pemotret tidak perlu lagi melakukan proses cuci cetak film. Kelebihannya sendiri pertama, langsung jadi dan tanpa ribet. Kekurangannya yang pertama, sulit mencari roll film. Kedua, harga yang cukup mahal. Ciri-cirinya sendiri, memiliki lubang kertas di bodi. Kamera seluloid. Kamera ini menggunakan pita seluloid sebagai media penangkap cahaya. Adapun jenis film dibagi lagi berdasarkan ukuran panjang diagonalnya. Pertama, small format 35 mm, kedua, medium format 100-120 mm, dan ketiga, large format. Dari ketiga format film di atas, yang paling populer adalah format 35 mm atau bisa disebut film 135. Untuk kelebihannya sendiri, pertama kualitas yang powerful, kedua warna yang solid. Kekurangannya sendiri yaitu mahal dan langka. Action kamera. Kamera aksi biasanya lebih banyak dipakai untuk merekam video ketimbang foto. Dengan bentuknya yang lebih kecil dari kamera saku, kamera ini bisa dipasang di atas kendaraan atau di atas helm. Kualitas dari kamera aksi sudah sangat mumpuni. Bisa menghasilkan video 1080 pixel pada kecepatan 30 frame per second atau 720 pixel pada 60 per second. Artinya kualitas gambar yang dihasilkan sudah masuk dalam level high definition yang tajam. Dengan fitur image stabilization, sebuah kamera aksi bisa menghasilkan gambar nyaris tanpa goncangan meski dipasang di atas kendaraan yang melaju kencang. Kelebihannya sendiri pertama, serbaguna, kedua, kamera dengan adaptasi lingkungan yang terbaik. Kekurangannya sendiri yang pertama, baterai mudah boros, pengaturan yang minim, lalu aksesoris yang banyak dan mahal. Kamera video. Kamera video juga merupakan perkembangan dari generasi sebelumnya di era analog. Jika sebelumnya dalam merekam menggunakan kaset atau CD, kita semua hasil rekaman sudah disimpan dalam sebuah kartu memori. Namun kamera ini hanya bisa digunakan untuk mengambil video atau bayangan bergerak. Tidak bisa mengambil foto seperti halnya DSLR. Keberadaan kamera video digital ini sangat membantu kamera kontributor televisi ketika akan mengirimkan data hasil liputan, karena bisa langsung diedit di komputer dan hasilnya dikirim ke kantor melalui internet, termasuk juga mempermudah kerja para filmmaker. Kelebihannya sendiri yaitu difokuskan untuk video, kekurangannya yaitu berat, mahal, dan yang terpenting tidak untuk foto profesional. Kamera yang bagus adalah kamera yang Anda kuasai. Merek kamera yang Anda pilih seperti Anda memeluk agama, karena pemilihannya sesuai keyakinan.
Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan penjelasan tentang lensa-lensa pada kamera. Lensa. Lensa adalah benda tembus cahaya yang dibatasi oleh dua bidang lengkung, biasanya bidang bola, kadang-kadang bidang silinder, atau satu bidang lengkung dan satu bidang datar. Struktur lensa kamera manual yang pertama bodi lensa merupakan bentuk atau badan lensa. Kedua kaca lensa, bagian inti dari lensa kamera. Ketiga cincin fokus untuk menentukan fokus pada lensa. Keempat cincin focal length untuk menentukan jarak focal length. Yang kelima, cincin diafragma untuk menentukan nilai diafragma. Yang keenam, rear cap, tutup belakang lensa kamera. Struktur lensa kamera digital yang pertama, bodi lensa, merupakan bentuk atau badan lensa. Kedua, front cap, tutup depan lensa kamera. Ketiga, cincin fokus untuk menentukan fokus pada mode manual. Keempat, cincin focal length untuk menentukan jarak focal length. Yang kelima, tombol autofocus untuk mengganti mode autofocus atau manual focus. Keenam, tombol image stabilizer untuk menghidupkan filter image stabilizer. Ketujuh, rear cap, tutup belakang lensa kamera. Jenis-jenis lensa kamera menurut teknologinya. Jenis lensa kamera menurut teknologinya terbagi menjadi lensa kamera manual dan lensa kamera digital. Lensa manual digunakan pada kamera manual SLR dan dioperasikan secara manual dari menentukan titik fokus hingga diafragma. Biasanya bodi lensa manual terbuat dari besi tanpa tombol atau switch untuk autofocus. Meski pada era sekarang lensa manual dapat digunakan pada kamera digital dengan modifikasi mount, keunggulan lensa manual adalah kekuatan bodinya dan hasil yang sangat tajam ketika menemukan titik fokus yang pas. Lensa kamera digital digunakan pada kamera digital atau DSLR dan dapat dioperasikan secara manual maupun otomatis berkat adanya tombol autofocus. Namun, jika menggunakan mode autofocus, memutar cincin autofokusnya dapat merusak lensa. Ciri khas lensa digital adalah bahan pembuatannya yang seringkali dari plastik, adanya fitur autofocus, dan penggunaannya pada kamera digital. Keunggulan utama lensa ini terletak pada fitur autofokusnya yang lebih unggul dibandingkan lensa manual. Kit lens atau lensa kit. Sebagian besar SLR entry level dilengkapi dengan satu atau dua lensa yang biasanya dikenal dengan sebutan lensa kit atau lensa starter. Lensa kamera kit sangat baik untuk pemotretan sehari-hari, namun kualitas gambar yang dihasilkan tidaklah terlalu baik. Contohnya adalah Canon EF-S 18-55 mm. Lensa kit biasanya tidak menghasilkan gambar yang tajam, namun tetap hasilnya bagus. Aperture dari lensa kit bervariasi, terbuat dari bahan plastik yang murah, bukan dari logam yang biasa digunakan untuk membuat lensa berkualitas tinggi. Namun, Anda tetap bisa memotret lensa kamera Anda apabila mengetahui teknik fotografi profesional. Fast lens. Lensa jenis ini dijelaskan dengan aperture maksimum yang biasanya ditujukan dengan sebuah angka dengan huruf F di depannya, misalnya f/1.8. Semakin kecil jumlahnya, maka aperture maksimal akan semakin besar. Lensa dengan aperture maksimum yang besar disebut dengan fast lens karena lensa ini memungkinkan cahaya lebih masuk dan karenanya kita dapat menggunakan kecepatan rana yang lebih cepat meskipun tidak banyak cahaya di sekitar. Lensa ini biasa digunakan untuk merekam peristiwa olahraga dalam ruangan atau satwa liar. Contohnya lensa kamera fast adalah Mitacon 50 mm dan 35 mm f/0.95. Standar lens. Lensa standar. Lensa standar dapat menghasilkan sebuah gambar yang seluruhnya mirip dengan apa yang kita lihat secara normal. Lensa standar 50 mm pada umumnya digunakan pada kamera SLR 35 mm. Lensa standar pada umumnya memiliki lebar aperture yang maksimal sehingga pembuatannya dapat digunakan dalam suatu situasi dengan pencahayaan yang rendah. Zoom angle lens. Dibandingkan dengan lensa standar dan lensa wide angle, lensa zoom angle memiliki sudut pandang yang lebih jauh. Lensa zoom angle sangat ideal digunakan untuk memotret detail atau ketika kita bekerja dalam ruangan yang tidak bisa terjangkau. Jika lensa zoom angle digunakan sangat jauh dengan subjek, akan menimbulkan distorsi. Lensa kamera zoom angle umumnya digunakan untuk modeling, wild, dan candid. Wide angle lens, lensa sudut lebar. Dibandingkan dengan lensa standar, lensa wide angle atau lensa sudut lebar memiliki sudut pandang yang lebih besar. Lensa wide angle sangat ideal digunakan untuk memotret sekelompok orang atau ketika kita bekerja dalam ruangan yang terbatas. Jika lensa wide angle digunakan sangat dekat dengan subjek, akan menimbulkan distorsi. Lensa kamera wide angle umumnya digunakan untuk memotret arsitektur, interior, dan landscape.
Contohnya adalah Nikon 28mm 1:2.8. Wide angle zoom lens, lensa wide angle zoom, membentang antara 21 sampai 35 mm yang secara efektif terdiri dari 3 lensa yang masing-masing berukuran 21 mm, 28 mm, dan 35 mm. Kelebihannya adalah kita dapat memilih pengaturan jarak fokus menengah. Wide angle zoom cenderung lebih lambat dan lebih berat. Di samping itu, wide angle zoom ditujukan untuk menampilkan distorsi gambar secara lebih banyak bila dibandingkan dengan lensa wide angle dengan panjang fokus tetap. Lensa kamera wide angle umumnya digunakan untuk memotret interior, arsitektur, dan landscape. Ultra wide angle lens. Secara linear, lensa ultra wide angle yang awalnya memiliki panjang fokus sekitar 21 mm turun menjadi hanya sekitar 15 mm. Beberapa ultra wide angle dirancang untuk menciptakan sebuah gambaran dunia yang terdistorsi. Lensa ini juga namun dikenal dengan lensa face eyes. Lensa sudut lebar bisa menjadi alat yang ampuh untuk melebih-lebihkan kedalaman dan ukuran relatif di foto. Namun, ini juga salah satu jenis lensa yang paling sulit dipelajari bagaimana cara menggunakannya. Halaman ini menghilangkan beberapa kesalahpahaman yang umum dan membahas teknik untuk memanfaatkan sepenuhnya karakteristik unik dari lensa sudut lebar. Fisheye lens, lensa fisheye. Lensa fisheye adalah lensa wide angle dengan lebar 6-8 mm. Lensa fisheye dapat digunakan untuk merekam gambar secara melingkar minimal 180 derajat dengan beberapa lensa melihat ke belakang kamera dengan sudut pandang 220 derajat. Gambar yang dihasilkan sangatlah terdistorsi dengan garis vertikal serta horizontal yang berbelok. Umumnya digunakan untuk memotret panorama dan untuk artistik. Contohnya adalah Nikon AFDX, fisheye Nikkor 10.5 mm, f/2.8 GED. Zoom lensa, lensa zoom. Lensa zoom memungkinkan kita untuk menyesuaikan framing subjek secara tepat melalui penyesuaian terhadap focal length pada lensa. Setiap lensa zoom memiliki jangkauan 3 hingga 4 lensa fokus tetap dan memiliki rentang aperture variabel. Lensa zoom umumnya disebut juga dengan lensa parfocal lens. Contoh lensa kamera zoom adalah Nikon 18-200mm f/3.5 sampai 5.6G VR2. Long focus lensa, lensa long focus. Lensa yang memiliki fokus lensa yang lebih panjang sangat berguna untuk memotret subjek yang jauh atau ketika kita tidak dapat bergerak lebih dekat kepada subjek untuk menggunakan lensa yang lebih pendek. Lensa long focus sangat berat dan sudut pandang yang terbatas membuat penggunaan shutter speed lebih cepat untuk menghindari gerakan kamera menjadi lebih penting dibandingkan dengan lensa yang lebih pendek. Dan lensa extreme long focus memiliki panjang fokus di atas 400 mm. Lensa ini merupakan lensa khusus dan pada umumnya tidak ditemukan pembesaran standar. Tripod digunakan untuk menunjang lensa mengingat bobotnya yang relatif berat. Lensa ini memiliki depth of field yang dangkal dan aperture yang secara maksimum kecil. Contohnya adalah Canon EF 400mm f/5.6L USM. Sebagian besar fotografer amatir tidak memerlukan lensa tele dengan panjang fokus yang panjang, namun merupakan pilihan populer di kalangan satwa liar profesional dan fotografer alami, serta fotografer olahraga yang tidak bisa terlalu dekat dengan tindakan, misalnya fotografer motorsport. Telephoto zoom lens atau lensa telephoto zoom. Sebuah telephoto zoom membentang antara 75 sampai 300 mm dan terdiri dari 6 lensa dengan panjang fokus yang tetap. Pada umumnya telephoto zoom banyak digunakan oleh para fotografer olahraga dan fotografer satwa liar. Telephoto zoom juga dapat digunakan untuk memotret arsitektur dan landscape secara lebih detail. Dan sebuah lensa telephoto ultra memiliki optik yang secara khusus dirancang yang memungkinkannya memiliki panjang fokus yang panjang dalam laras yang relatif pendek. Sebagian lensa telephoto memiliki panjang fokus tetap. Telephoto dengan panjang fokus 400 mm memerlukan beberapa jenis dukungan kamera. Untuk memastikan berbagai macam kemampuan manuver, seorang fotografer olahraga akan sering menggunakan monopod. Mirror lens atau lensa mirror. Lensa mirror menggunakan kombinasi antara elemen kaca dan cermin untuk membelokkan sinar cahaya yang masuk ke lensa serta berjalan menyusuri laras lensa. Cermin-cermin ini memantulkan cahaya ke atas dan ke bawah laras
serta memanipulasi sinar cahaya yang memungkinkan focal length yang panjang menjadi terkandung dalam ruang yang pendek secara fisik. Shift lens, sebuah lensa shift atau dikenal juga sebagai lensa kendali perspektif. Dinamakan demikian karena lensa ini dapat digeser dalam kaitannya dengan framing film. Dengan menggunakan lensa shift, kita dapat menjaga kamera tetap sejajar dan hanya menggeser lensa ke atas untuk merekam gambar yang tidak terkena distorsi. Lensa shift mirip dengan lensa tilt shift, kecuali yang tidak memiliki mekanisme kemiringan. Lensa geser miring memungkinkan fotografer untuk melampaui batasan normal ke dalam lapangan dan perspektif. Banyak trik optik yang diizinkan oleh lensa ini tidak bisa diproduksi secara digital, menjadikannya suatu keharusan untuk landscape, arsitektur, dan fotografi produk tertentu. Macro lens. Lensa makro khusus dirancang untuk digunakan pada jarak fokus yang relatif sangat dekat. Lensa makro tersedia dengan panjang fokus bervariasi mulai dari 50 mm hingga 200 mm. Ketika kita mengambil atau memotret subjek secara close up di luar ruangan, lensa makro yang lebih panjang dapat menghasilkan sebuah gambar besar dengan latar belakang yang tampak menjauh. Apabila kita bergerak lebih dekat dengan lensa makro yang lebih pendek, dapat menyebabkan terhalangnya cahaya masuk ke lensa. Filter lensa adalah aksesoris kecil yang dipasang di depan lensa kamera. Untuk mengubah atau meningkatkan hasil foto dengan cara tertentu, berikut adalah beberapa jenis filter lensa dan penggunaannya. Filter UV ultraviolet. Filter ini digunakan untuk melindungi optik depan lensa dari gesekan, benturan, debu, uap, air, dan sebagainya. Saat bagian depan lensa Anda kotor, Anda bisa membersihkan filter tanpa harus khawatir merusak lensa. Begitu juga jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada muka lensa. Anda hanya perlu mengganti filter yang harganya jauh lebih murah daripada lensa. Pada praktiknya, fungsi perlindungan ini bisa juga digantikan oleh filter UV. Jenis filter ini mengurangi pengaruh sinar ultraviolet terhadap foto yang menyebabkan gambar seperti berkabut dan berwarna kebiru-biruan, dengan tanpa mengurangi pencahayaan atau mengubah warna. Filter CPL atau Circular Polarizing Filter. Filter polarisasi adalah filter yang berguna untuk menggelapkan langit dengan cara meningkatkan kontras antara langit dan awan. Selain itu, filter CPL juga berguna untuk mengurangi pantulan sinar matahari. Berguna saat memotret kaca, air yang memantulkan cahaya dan benda reflektif lainnya. Filter CPL adalah salah satu filter paling penting untuk para fotografer landscape saat harus berhadapan dengan pantulan air dan juga untuk meningkatkan kontras di langit. Filter ND atau Natural Density. Filter Natural Density adalah filter utama untuk foto yang exposure. Filter ND secara bentuk fisik bisa berbentuk ulir maupun flat slot. ND adalah singkatan dari Neutral Density. Kata neutral kurang lebih karena sifatnya tidak mengubah arah maupun karakter cahaya, sementara kata density karena sifatnya mengurangi intensitas cahaya. Jadi kurang lebih bisa diartikan sebagai filter yang berguna untuk mengurangi intensitas cahaya namun tidak mengubah karakternya. Filter Graduate Neutral Density. Biasa disebut graduate filter adalah filter yang memiliki fungsi seperti filter ND, namun dengan intensitas yang bertingkat. Bagian atas gelap sementara bagian bawah juga gelap. Filter ini biasanya dipakai untuk memotret landscape dengan subjek yang memiliki perbedaan tonal yang sangat lebar seperti saat sunset atau sunrise. Filter close up, atau terkadang disebut juga filter makro, digunakan untuk memotret pada jarak yang sangat dekat. Cara kerjanya mirip dengan lensa pembesar dan akan memperdekat jarak fokus terdekat antara lensa dan objek. Filter soft focus berguna untuk membuat subjek foto tampak lebih lembut. Filter ini akan mengurangi ketajaman foto dan membuatnya tampak lembut. Filter ini biasanya dipakai saat memotret wajah orang. Dengan memanfaatkan difusi cahaya yang dibuat oleh filter soft focus ini, kita bisa membuat kulit muka yang cukup kasar menjadi tampak halus lembut. Sebagai contoh, filter red menghalangi cahaya merah dan memperkuat cahaya biru, sehingga langit dalam foto hitam putih bisa menjadi lebih dramatis. Peralatan fotografi. Peralatan fotografi juga meliputi tripod yang memberikan stabilitas saat mengambil gambar dalam kondisi cahaya rendah atau menggunakan shutter speed lambat. Flash atau lampu studio digunakan untuk mengatur pencahayaan dalam kondisi yang kurang cahaya. Sementara peralatan pengeditan seperti perangkat lunak editing foto memungkinkan fotografer untuk memoles hasil akhir gambar sesuai visi mereka. Tentu saja peralatan fotografi ini hanya alat bantu. Yang paling penting adalah kreativitas dan kemahiran fotografer dalam melihat dan menangkap momen yang unik, mengatur komposisi, memilih angle yang tepat, dan mengkomunikasikan cerita atau emosi melalui gambar.
Dengan penggunaan yang tepat dan penuh inspirasi, peralatan fotografi menjadi sarana untuk menghadirkan dunia dalam berbagai sudut pandang yang menarik dan berkesan. Berikutnya saya akan menjelaskan beberapa tentang angle dalam fotografi. Yang pertama adalah high angle. High angle sendiri merupakan di mana posisi kamera lebih tinggi dari objek. Untuk contohnya, seorang fotografer yang memfoto orang yang sedang berjalan dari gedung lantai 4. Kedua adalah eye level. Eye level sendiri sering digunakan kebanyakan seorang fotografer. Secara teknis, kamera diposisikan sejajar dengan posisi mata subjek ataupun model. Ketiga adalah low angle. Secara teknis, kamera diletakkan lebih rendah daripada objek. Low angle sendiri memberikan kesan yang agung, gagah, dan dominan kepada subjek. Selanjutnya ada bird eye. Kalau secara sekilas, high angle dan bird eye memang sekilas mirip, tapi keduanya memiliki ciri khas yang berbeda. High angle merupakan foto yang memiliki satu titik fokus, sedangkan bird eye melebar. Contohnya sendiri adalah fotografi arsitektur. Selanjutnya ada frog eye. Secara tampilan, frog eye terlihat seperti berada di lantai atau di tanah. Seperti contohnya jika Anda ingin mengambil foto sebuah sepatu pantofel, maka kamera harus diletakkan di bawah untuk memfokuskan kepada sepatu tersebut. Selanjutnya ada Dutch angle. Dutch angle bukan berarti lurus atau terlalu miring. Dutch angle memberikan efek 45 derajat pada foto. Foto ini memberikan kesan yang tegas dan berani, seolah-olah memberikan efek ilusi gerakan. Selanjutnya ada top angle. Posisi kamera berada lurus di atas subjek seperti jarum jam dinding. Pada foto ini memberikan efek yang sedih dan juga dramatis. Nah teman-teman, itulah sekilas pengertian umum sensor pada kamera, macam bodi kamera, lensa, filter lensa, peralatan fotografi, dan juga angle-angle pengambilan gambar dalam fotografi. Dengan penggunaan yang tepat dari bodi kamera, lensa kamera, filter lensa, dan peralatan fotografi, serta pemanfaatan angle-angle pengambilan gambar yang bervariasi, setiap fotografer dapat mengembangkan gaya uniknya sendiri dan memperkaya pandangan dunia melalui fotografi. Jadi kamera dan lensa serta pengambilan angle mana yang paling menarik menurut Anda? Jangan ragu untuk mencoba dan mengeksplorasi lebih dalam. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jangan cepat letih dan terus berlatih ya. Ingat, profesional itu dibentuk bukan gift dari Tuhan.